八海が大樹を襲うなら絶対その時しかねえ。俺らは礼拝堂の外で大樹を待ち構える。 Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bahwa Mitsuya berhasil datang tepat waktu ketika Takemichi sudah terdesak. Sebenarnya saat melawan Taiju, Mitsuya masih bisa mengimbanginya. Namun karena kedatangan Inui yang tiba-tiba memukul Mitsuya membuat situasi menjadi tidak menguntungkan. Kini anggota Toman yang sudah babak belur harus melawan komplotan Black Dragon yang masih mempunyai tenaga segar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Chifuyu dan Takemichi yang masih melawan Inui serta Kokonoi. Karena Chifuyu bertarung dalam kondisi yang babak belur, Takemichi merasa jika menahan tubuh Koko adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Namun karena Takemichi merasa sudah tidak kuat lagi, ia meneriaki Mitsuya untuk segera melakukan tugasnya. Sementara Mitsuya dan Hakai sendiri bahkan belum bergerak untuk menghadapi Taiju. Tak lama kemudian Mitsuya bergerak untuk melawan bos Black Dragon itu. Namun Taiju hanya menanggapinya dengan tawa yang mengejek. Karena ternyata Hakai tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya bisa meminta maaf kepada Mitsuya. Sementara Taiju menertawakan rencana Mitsuya yang terlalu berharap kepada adiknya. Kemudian sebuah pukulan keras mendarat ke pipi Mitsuya. Takemichi kaget melihat Mitsuya sudah terlempar, hingga ia tidak sadar bahwa ia sendiri sedang menghadapi Kokonoi. Sementara Chifuyu juga sudah mulai tumbang melawan Inui. Petinggi Black Dragon tersebut bahkan mengatakan jika ia ingin bertarung saat kondisi Chifuyu sudah membaik. Kini Chifuyu, Mitsuya, dan Takemichi sudah mulai tumbang satu persatu. Namun tiba-tiba Hakai bergerak maju sembari membawa pisau yang ia tujukan kepada Taiju. Ia mencoba membulatkan tekad dengan mengatakan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Takemichi bisa melihat Hakai mencoba berlari menghujamkan pisau kepada Taiju. Dengan cepat Takemichi menahan langkah Hakai supaya ia tidak melangkah lebih jauh. Di sana Takemichi melakukan apa yang sudah Mitsuya lakukan sebelumnya dengan menahan pisau yang dibawa Hakai. Tidakkah kau paham dengan situasi yang ada? Jika kau melakukan ini, kau akan menjadi bajingan yang tak termaafkan. Kau tahu bahwa ini salah. Bukan begini caranya untuk melawan balik. Akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya melawan balik. Taiju yang mendengar ocehan Takemichi mengatakan apakah dia masih tidak paham dengan situasi yang ada. Kemudian Takemichi mulai mengingat perkataan hina tempo hari. Lalu ia menjawab jika ia belum memahaminya. Itu adalah satu-satunya hal positif yang kumiliki. Ayo Taiju, kita berperang. Namun baru satu langkah Takemichi bergerak, ia harus menerima pukulan mematikan dari Taiju kembali. Namun Takemichi masih bersikeras untuk melawan, sehingga ia hanya menjadi bulan-bulanan Taiju saja. Dengan wajah yang sudah mirip tempe gosong, Takemichi masih bisa mengatakan jika dirinya tidak akan kalah. Hakai yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Takemichi. Begitu juga Chifuyu yang sudah tumbang. Ia berkata jika Takemichi sudah melakukan yang terbaik. Takemichi yang sudah terlihat menyedihkan tak percaya jika dia akan kalah. Dalam situasi yang sudah terpojok, Takemichi mengingat kembali kalung yang diberikan Hina tempo hari. Ia berharap jika Hina dapat memberikannya kekuatan untuk bertahan. Kemudian ia berkata dalam hati, dengan adanya Taiju sebagai saudara Hakai, dan selama Black Dragon masih ada, Hakai tidak akan bisa membela dirinya sendiri. Hei Taiju, aku akan mengalahkanmu dan mengambil alih Black Dragon. Semua orang yang mendengar hal itu menunjukkan ekspresi yang penuh keterkejutan. Tak butuh waktu lama, pukulan Taiju kembali mengenai wajah Takemichi. Namun ia masih belum menyerah dengan terus menyerang Taiju menggunakan sisa-sisa tenaganya. Hakai meneriaki Takemichi dengan mengatakan jika dia tidak akan bisa mengubah apapun. Namun Takemichi yang sudah membulatkan tekadnya masih saja keras kepala dengan menyerang Taiju. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya teman untuk berbagi, tidak punya seorang pun untuk dicintai, aku sendirian. Namun Takemichi mengatakan jika semua yang dikatakan Hakai adalah hal yang salah. Kau sendirilah yang tidak mau berubah. Aku akan mengubah masa depan. Pertama kali aku bersumpah untuk melakukannya adalah ketika akun mati. Di tangga kotor itu, aku merasa jika aku harus memikul semua beban ini sendirian. Aku merasa sangat gelisah, takut, dan tak berdaya. Tapi sedikit demi sedikit, mereka semua menerimaku.
Takemichi mengatakan semua itu sembari memikirkan saat Draken hampir mati, ketika kematian menimpa Baji, dan juga ketika Chifuyu memintanya menjadi kapten divisi 1 Touman. Ia juga mengingat wajah Chifuyu sesaat sebelum kepalanya ditembak Kisaki di masa depan. Namun dari kejauhan, Chifuyu menyuruh Takemichi untuk menghentikan tindakannya, karena jika dia terus memaksakan diri, dapat dipastikan ia akan mati. Namun Takemichi mengatakan jika ia tidak melakukan apa-apa, masa depan juga tidak akan berubah. Sekecil apapun peluang itu, aku akan mengambilnya. Takemichi mengatakan semuanya sembari berhasil memukul wajah Taiju. Walaupun wajahnya sendiri juga berhasil terkena pukulan lawan, Hakai dan Chifuyu melihatnya dengan tatapan tak percaya. Namun Takemichi tetap saja terlempar karena pukulan Taiju. Sementara Taiju sendiri mengatakan jika pukulan Takemichi sedikit pun tidak membuatnya sakit. Namun tiba-tiba, entah kenapa Taiju langsung terduduk lemas, sementara Takemichi masih bisa berdiri lagi. Hakai memohon agar Takemichi menghentikan tindakannya. Namun Takemichi yang sudah membulatkan tekad tidak mendengar sedikit pun perkataan temannya. Aku bisa mengubah masa depan. Untuk melakukannya, hal ini pantas untuk kuperjuangkan. Dengarkan aku, Hakai. Berjuang itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan lebih dari apapun adalah kesendirian. Kau boleh berkata apapun kepadaku, Hakai, karena kita ini adalah teman. Mendengar semua perkataan Takemichi, Hakai tak kuasa menahan air matanya. Ia langsung bersimbah di hadapan Takemichi. Dengan air mata yang mengalir begitu deras, Hakai memohon kepada Takemichi untuk menolongnya. Dengan senyuman di wajah yang sudah gosong, Takemichi mengatakan kepada Hakai untuk menyerahkan semua beban itu kepada dirinya. Inui dan Koko yang melihat Taiju terduduk menjadi khawatir, karena Takemichi berhasil membuat bos mereka bertekuk lutut. Semua orang yang melihat hal itu menunjukkan ekspresi terkejutnya, sementara Takemichi berkata pada Hakai bahwa ia pasti akan melindungi Yujuha. Namun Hakai mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Takemichi semuanya adalah salah. Ia menyuruh Takemichi melihat wajahnya yang tidak terdapat luka sedikit pun, meskipun Yujuha dihajar habis-habisan sampai berdarah. Aku ingin melindungi Yujuha, tapi aku tidak punya nyali untuk menentang Taiju. Malahan selama ini akulah yang selalu dilindungi. Aku berbohong padamu, Takemichi. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Taiju masih kecil. Ia mulai menghajar Yujuha untuk menggantikan hukuman yang diberikan kepada Hakai. Takemichi sangat terkejut mendengar pengakuan Hakai yang mengatakan jika selama ini yang melindunginya adalah Yujuha. Ternyata, selama ini apa yang dikatakan Hakai tentang melindungi Yujuha adalah sebuah kebohongan belaka. Karena kenyataannya, malahan Hakai yang dilindungi Yujuha. Kita kemudian ditunjukkan kilas balik kembali saat Taiju mengingkari janjinya dengan memukuli Hakai. Namun Taiju mengatakan jika hal itu ia lakukan untuk mendisiplinkan adiknya. Kemudian Hakai mulai berkata jika dia memberitahu apa yang sudah Yujuha lakukan untuknya. Namun Hakai membuatnya seolah-olah dialah yang melindungi Yujuha. Chifuyu yang mendengarnya mengatakan jika itu benar-benar sampah. Yujuha yang sudah sadar menyuruh Hakai untuk berhenti mengatakan semua kebenarannya. Koko mengatakan jika dilindungi seorang wanita adalah hal yang buruk, namun berbohong adalah tindakan yang sangat rendah. Yujuha sendiri berteriak jika itu adalah hal yang ia pilih sendiri, sehingga itu semua bukanlah salah Hakai. Kemudian Hakai berkata, "Maafkan aku, Takemichi, ini semua terjadi karena aku. Kalian semua terseret dalam masalah ini karena aku berbohong. Sebenarnya aku sangat takut kepada Taiju dan aku hanya bisa menusuknya. Semuanya kulakukan agar aku bisa kabur dari kehidupanku." Namun tiba-tiba, dengan berteriak Takemichi berkata, "Kau lemah. Tapi jangan berpikir kau satu-satunya orang yang lemah. Aku bahkan lebih lemah darimu." Kemudian Mitsuya menambahi jika Hakai memang benar-benar orang yang lemah. "Ku bilang padamu untuk jangan membenci takdir. Namun nyatanya, aku sendiri sangat membenci takdirku. Dulu ketika aku tidak bisa berdiri lagi, aku meninggalkan kedua adikku lalu kabur dari rumah. Ketika aku pulang esok paginya, ibu menamparku dengan sangat kuat. Tapi sesaat kemudian, ia memberikanku pelukan. Ia menangis dan meminta maaf karena telah menyeretku masuk ke dalam masalahnya. Hei Hakai,
Kau bukanlah satu-satunya orang yang ingin kabur. Kemudian Takemichi menambahi, kita semua orang yang lemah. Itulah alasan kenapa kita punya keluarga. Kami tidak akan meninggalkanmu hanya karena kebohongan seperti itu. Karena begitulah Tauman. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kalian bisa request anime atau manga apa yang ingin saya bahas. Selain itu, kalian juga bisa memberikan dukungan dengan cara berdonasi lewat link yang sudah saya berikan di deskripsi juga. Berapapun nilai yang kalian berikan akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten terbaru. Panel pertama menunjukkan Hakai yang melepaskan seragam Black Dragon miliknya sembari menangis. Kemudian ia meminta teman-temannya untuk mundur. Karena Hakai mengetahui jika ketiga temannya sudah babak belur. Ia mengucapkan terima kasih karena berkat teman-temannya ia merasa tidak takut lagi. Kemudian ia berjalan mendekati Taiju. Ia mengatakan jika ia tidak akan memakai seragam Black Dragon lagi. Namun tiba-tiba Taiju berteriak di depan wajah adiknya. Kau pikir kau dapat membodohi dirimu dengan berpikir bahwa kau kuat? Keluarga? Apa yang keluarga? Apakah itu aku? Bahkan sekarang kau berani membantah saudara tertuamu, penjaga dari keluarga Shiba. Yujuha mencoba meneriaki Taiju menghentikan tindakannya. Namun tiba-tiba, Hakai langsung menghajar Taiju menggunakan pukulannya. Geng Tokyo Manji, wakil kapten divisi kedua Hakai Shiba, datang kemari untuk melindungi Yujuha dan teman-temanku. Aku akan menghancurkanmu demi melindungi teman-temanku. Kedua saudara laki-laki itu kemudian terlibat pertarungan satu sama lain. Chifuyu yang melihat hal itu berkata pada Takemichi jika Hakai tidak akan membunuh Taiju. Dia hanya ingin menghancurkannya saja. Dengan begini masa depan akan berubah. Terlihat Hakai yang masih bersemangat sementara Taiju malah terdiam. Dengan air mata yang menetes, Taiju bertanya apakah Tuhan masih mengujinya. Dapatkah aku untuk tidak membunuh kedua keluargaku? Meskipun aku sangat mencintainya. Hakai langsung roboh berkat pukulan mengerikan yang dilepaskan Taiju. Dengan menatap Takemichi dan kawan-kawan, Taiju berkata, kalian semua harus mati di sini. Jangan berpikir untuk kabur, karena aku telah meminta ratusan orang untuk mengepung gereja ini. Kemudian kita ditunjukkan ratusan anggota Black Dragon yang sudah mengepung gereja. Chifuyu yang mengintip dari jendela mengatakan jika Taiju memang tidak berbohong. Namun Takemichi menjawab jika dirinya tidak sedikit pun berpikir untuk kabur. Chifuyu, jika kita tidak menghancurkan Black Dragon, maka masa depan tidak akan berubah. Chifuyu pun menyetujui apa yang dikatakan Takemichi. Sementara Mitsuya merasa jika dirinya sangat sial. Yujuha yang melihat Mitsuya masih bisa tersenyum, menanyakan apa yang ada di pikirannya. Namun Mitsuya yang melihat Yujuha langsung meminta maaf. Karena berkat ekspektasinya Hakai berada dalam bahaya. Mitsuya berkata jika dirinya tidak pantas menjadi seorang kakak. Yujuha, kau selalu melindungi Hakai seorang diri. Aku sangat menghargaimu. Yujuha yang mendengar perkataan Mitsuya tak kuasa menahan air matanya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik masa lalu Yujuha. Ketika itu ia sedang mengobrol dengan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana Yujuha kecil mengatakan kepada ibunya untuk tidak mengkhawatirkan kondisi rumah karena semua pasti akan baik-baik saja. Namun sialnya, tak lama setelah kejadian itu ibu Yujuha meninggal. Yujuha kecil kemudian mulai mengunjungi makam ibunya dan menceritakan kegiatan adiknya Hakai. Di depan batu nisan ibunya, Yujuha mengatakan jika dirinya pasti akan melindungi keluarganya. Karena merasa hidupnya sangat berat, Yujuha kecil sangat ingin mendapatkan kembali pelukan ibunya suatu saat nanti. Taiju mulai sering menyiksa setelah kematian ibunya. Setiap waktu, tak terlewat sehari pun ia menyiksa kedua adiknya. Karena Yujuha tidak tega melihat Hakai terluka, gadis kecil itu mulai meminta kepada Taiju untuk menggantikan hukuman Hakai. Bertahun-tahun Yujuha sendirian melindungi Hakai. Itulah alasan kenapa ia langsung mengambil kesempatan yang diberikan Kisaki. Takemichi, Mitsuya, dan Chifuyu masih mencoba melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Hal itu membuat air mata Yujuha mengalir begitu deras. Dalam satu kesempatan, Taiju berhasil melepaskan pukulan ke arah Takemichi.
Namun ketika tubuh Takemichi hampir roboh, tiba-tiba Hakai kembali bangkit dan menahan tubuh temannya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik kembali ketika Yujuha berjanji akan melindungi Hakai menggantikan ibunya. Namun kali ini, dengan semangat yang makin meluap-luap, Hakai berteriak jika kali ini dia akan melindungi Yujuha. Bersama dengan Takemichi, Hakai berlari menghampiri Taiju. Saat itu juga, Yujuha mulai dapat merasakan kembali pelukan ibunya. Yujuha, mulai sekarang kau tidak akan sendirian. Melihat perjuangan teman-temannya, Yujuha hanya bisa tersenyum dengan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Namun jalannya pertarungan memanglah tidak seimbang. Orang pertama yang sudah tidak sanggup adalah Chifuyu, karena kakinya sudah terluka parah. Mitsuya sendiri juga sudah mulai kelelahan. Hanya Hakai seorang yang masih mampu berdiri kokoh. Ia meminta maaf karena telah membuat Takemichi melampaui batasannya. Taiju yang melihatnya hanya tertawa mengejek sembari berkata jika adiknya akan kehilangan segalanya. Namun Hakai malah memaki Taiju dan menyuruh kakaknya untuk diam. Sesali kesalahanmu di neraka, itu akan menyadarkanmu. Taiju makin kesal dengan ucapan Hakai. Namun adiknya berkata jika ia mulai mendengar suara-suara. Chifuyu, Mitsuya, dan Takemichi mulai menyadari suara tersebut karena itu adalah suara knalpot dari motornya Maiki. Terlihat Maiki sudah mulai berjalan untuk masuk ke dalam gereja. Komplotan Black Dragon bertanya-tanya apa yang Maiki lakukan di sini. Namun Takemichi yakin dengan adanya Maiki, ia pasti bisa mengalahkan Black Dragon. Namun Mitsuya menanyakan keyakinan Takemichi. Kita berada di sini karena memilih untuk merusak perjanjian damai antara Tauman dan Black Dragon. Apa yang Maiki pikirkan tentang hal itu? Tak lama kemudian, Maiki masuk begitu saja ke dalam gereja sembari mengucapkan Selamat Natal. Apa yang sedang kalian lakukan di hari yang seperti ini? Inui, Koko, dan Taiju hanya diam saja mendengar pertanyaan Maiki. Tapi Mitsuya langsung membungkuk dan meminta maaf kepada pemimpinnya. Ini semua salahku. Aku merusak perjanjian damai yang kubuat secara tidak bertanggung jawab. Dan seperti yang kau lihat, kami sedang melawan mereka sekarang. Mendengar perkataan Mitsuya, Maiki hanya bisa tersenyum manis. Kakakku mengenal suara getaranmu. Lalu Baji juga bilang jika hanya motor Mitsuya yang punya suara semanis itu. Mereka berdua membawaku ke sini. Kalian bertarung melawan 3 orang ini? Ketika Maiki sudah berhadapan dengan Taiju, ia bertanya, "Kenapa kau menghalangi jalanku? Aku hanya ingin berkendara bersama teman-temanku lagi. Jika Mitsuya mati, maka Baji dan kakakku pasti akan sedih." Mitsuya dan Takemichi yang mendengar perkataan Maiki hanya bisa melongo tak mengerti. Namun Takemichi mulai mengingat perkataan Kisaki yang mengatakan jika Maiki mungkin sudah melemah. Ia juga mengingat perkataan Kajutora di masa depan yang berkata jika Tauman berubah karena Maiki berubah. Takemichi yang menyadari semua itu menjadi khawatir dengan kondisi Maiki. Namun tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Taiju langsung menghajar Maiki yang langsung membuatnya terpelanting ke lantai. Mitsuya, Chifuyu, dan Hakai hanya bisa melongo tak percaya melihat Maiki sudah tak sadarkan diri. Semua orang pun langsung berteriak memanggil nama Maiki. Sementara Taiju tertawa puas dengan kondisi yang ada. Aku mengalahkan Maiki yang tak terkalahkan. Takemichi masih tak percaya jika Maiki bisa kalah hanya dengan sekali pukul. Sementara Mitsuya yang emosi langsung memaki Taiju dan berlari ke arahnya. Namun tiba-tiba Maiki bangkit dari kondisinya dan berdiri di belakang Taiju. Kemudian dengan wajah seriusnya, ia berkata, "Waktu berdoa sudah selesai." Kemudian kita ditunjukkan kilas balik ketika Inui baru saja keluar dari sekolah tahanan. Saat ia keluar, generasi ke-9 Black Dragon telah pergi. Inui kemudian langsung disambut oleh Koko. Di sana mereka mengobrol jika Black Dragon telah dikalahkan oleh geng Tauman yang notabene usianya 1 tahun di bawah mereka. Di sana, Inui bertekad untuk membangkitkan Black Dragon kembali. Namun Koko mencoba untuk realistis dengan mengatakan jika zaman telah berubah. Ia meminta Inui untuk berhenti hidup di masa lalu dan melupakan Black Dragon. Namun Inui masih tetap bertekad untuk membangun kembali Black Dragon, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Namun tiba-tiba Koko mengatakan jika terdapat monster di sekolahnya. Dengan kekuatannya, Inui mungkin bisa membangun Black Dragon kembali.
Mendengar hal itu membuat Inoue merasa tertarik. Koko kemudian mengajak Inoue menemui Taiju. Secara tidak langsung, itu artinya Inoue menantang Taiju untuk bertarung. Inoue mengatakan jika dalam hidupnya ia tidak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya, hingga akhirnya ia bertemu Shiba Taiju. Inoue dibuat tak berkutik dan mengakui Taiju sebagai bosnya. Bagi Taiju sendiri, hal itu tak menjadi masalah. Ia akan membangun Black Dragon kembali. Namun sebagai gantinya, ia meminta Koko mempertaruhkan hidupnya untuk Taiju. Taiju adalah orang yang tajam. Dia menggunakan uang untuk mengubah seluruh penampilan kami. Black Dragon kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Namun karakter Taiju bukan hanya itu. Dia adalah orang yang benar-benar brutal. Di gereja itu, Inoue meminta Maiki untuk menyerah saja. Ia berkata jika Taiju berada di level yang sangat berbeda. Kau adalah kerikil di hadapan aturan militernya. Kemudian Taiju juga berkata kepada Maiki, aku baru saja memberikanmu pukulan terbaikku hari ini. Kurasa butuh lebih dari 1 pukulan untuk membuatmu diam. Takemichi yang melihat hal itu merasa jika Maiki berada dalam masalah yang serius. Dia belum benar-benar pulih. Tidak setelah ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan lebih dari apapun, Taiju Shiba adalah orang yang benar-benar kuat. Jika seperti ini, apakah Maiki akan kalah? Semua orang memandang pertarungan epik antara pimpinan Toman dan Black Dragon. Namun Maiki berkata jika pukulan tadi ia anggap sebagai hukuman baginya. Lalu tiba-tiba, Taiju langsung terkapar di lantai begitu saja. Maiki menendangnya dengan jurus mematikan. Semua orang melihatnya tampak tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan Inoue yang sejak awal sangat percaya diri melongo dibuatnya. Taiju sudah terkapar tak sadarkan diri hanya dengan 1 tendangan di hadapan Maiki. Dan chapter pun selesai. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan tekad Hakai yang sudah lebih baik. Ia tidak lagi takut untuk menghadapi Taiju. Walaupun dengan kekuatan yang ia miliki, Hakai tentu saja belum mampu mengalahkan kakaknya. Namun ketika kondisi semakin sulit, Maiki datang di waktu yang tepat untuk membantu teman-temannya. Walaupun ia sempat mendapat pukulan mematikan dari Taiju, tetapi Maiki berhasil membalikkan keadaan dengan membuat Taiju langsung terkapar hanya dengan 1 tendangan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.